kembali dengan sesi panel 1. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita segera masuk ke acara utama yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu sesi panel 1. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Apoteker Fitria Nurhidayah S-Farm. Bisa mohon bantuan panitia untuk menampilkan CV dari Ibu Fitria Nurhidayah yang sudah hadir di sini. Ibu Fitria ini lahir di Surakarta, kemudian melakukan studi farmasi dan apotekernya di Yogyakarta, di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan kariernya sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, aktif sampai hingga saat ini. Kemudian beliau aktif di berbagai kegiatan organisasi, dan sekarang aktif sebagai sekretaris di Komunitas Farmasi Klinik Indonesia, juga sebagai anggota FIP, serta IEPG. Di RSCM sendiri, yang juga mendukung ya kepedulian Ibu Fitria ini mengenai isu AMR, adalah beliau juga masuk ke dalam tim Antimicrobial Stewardship Program di RSCM. Kemudian Ibu Fitria ini sekaligus adalah pionir yang berperan besar dalam mendirikan komunitas apoteker peduli AMR yang turut berperan sebagai penyelenggara pada kegiatan ini. Beliau memiliki histori berbagai grant ya, salah satunya adalah SEP di Pingtung Hospital Taiwan, serta juga travel grant ke FIP World Congress di Abu Dhabi pada 2019 silam. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Fitria untuk memandu sesi panel 1. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Anindya Jati. Suara saya sudah terdengar belum ya Ibu? Terdengar jelas. Baik, terima kasih banyak Ibu Anindya Jati atas perkenalannya, dan selamat datang kepada yang terhormat Prof, Dr, Bapak Ibu dalam acara hari ini, yaitu acara First EMR Awareness Meeting. Kami sangat senang karena antusiasme dari Prof, Dr, Bapak Ibu dalam acara ini. Jadi pada hari ini kita mengangkat topik yaitu tantangan implementasi antimicrobial stewardship program di Indonesia. Mohon izin, saya Fitria Nurhidayah akan menjadi moderator pada sesi panel yang pertama. Akan ada 3 pembicara, yaitu yang pertama dari WHO Indonesia, EMR Focal Point, kemudian yang kedua dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan yang ketiga dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Mohon izin, apakah boleh dibantu share screen untuk pembicara yang pertama? Baik, telah hadir bersama kita di sini yang terhormat Dr. Benyamin Sihombing, Magister Public Health, EMR Focal Point WHO Indonesia. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Selamat pagi, Mbak Fitri. Selamat pagi buat teman-teman semua. Baik, apa kabar, Dokter? Baik, sehat selalu. Terima kasih banyak, Dok, sudah berkenan bergabung bersama kami. Dan pada topik yang pertama ini, Dr. Benyamin Sihombing akan menyampaikan mengenai kebijakan global tentang antimicrobial stewardship dan lesson learned dari negara lain. Mohon izin, Dokter, saya bacakan dulu CV dari Dr. Benyamin Sihombing selaku pembicara pertama hari ini. Beliau saat ini tinggal di Depok, dan beliau lahir pada Maret tanggal 30, dan banyak sekali ini work experience dari Dr. Benyamin Sihombing. Dari 2018 sampai saat ini, beliau adalah National Professional Officer in Charge for EMR WHO Indonesia. Ada berbagai support kegiatan antimicrobial resistance
di Indonesia yang beliau koordinasikan. Dan di sini dapat kita lihat bersama bahwa karir profil beliau memang beliau berkecimpung di public health specialist selama 18 tahun. Dan beliau juga successfully facilitate program GLASS atau Global EMR Surveillance System di Indonesia, dan ada berbagai kegiatan lain, tidak hanya di human health, tidak hanya di kesehatan manusia, juga di sebagai konsep One Health Approach, jadi ada kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Latar belakang pendidikan beliau di tahun 2008 sampai 2009 menempuh pendidikan Master of Public Health di National University of Singapore, dan di tahun 1989 hingga 1996 beliau menempuh pendidikan kedokteran di North Sumatra University, Medan. Mungkin demikian Dr. Benyamin perkenalannya. Boleh Dok, langsung saja mungkin paparan yang pertama kami persilahkan kepada Dr. Benyamin Sihombing, Magister Public Health, untuk menyampaikan materi pertama. Terima kasih banyak Dokter. Kalau cepat dan hati nikah bersama dia. Baik, Bapak Ibu, teman sejawat sekalian, yang saya tahu dari panitia sudah tersebar ya, yang mengikuti webinar ini dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 masih jauh dari usai. Oleh karena itu, antimicrobial stewardship itu menjadi sangat penting karena dua hal. Yang pertama, untuk tata laksana yang berkualitas demi output pasien yang lebih baik. Dan yang kedua, untuk mencegah terjadi potensi pandemi berikutnya yang sudah banyak dikutip oleh para ahli dan kemudian di jurnal-jurnal. Nah, sebagian dari kita saya pikir pernah ditawari mobil oleh sales marketing dari perusahaan mobil, dan pertanyaannya bagi kita semua pada saat kita ditawari tentunya bagaimana kita membuat keputusan atau bagaimana kita membuat keputusan akhir untuk memilih akhirnya pakai mobil yang ini atau mobil yang lain. Tentunya ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama tentunya, apakah kita butuh mobil? Kalau misalnya kita tinggal di daerah macet, keluar pagar sudah langsung ketemu jalanan yang macet, kayaknya kita nggak butuh mobil. Kita cuma butuh kendaraan roda 2 atau mungkin sepeda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita butuh mobil keluaran terbaru seperti di gambar ini? Di mana mungkin kita pada saat sekarang ini sudah punya mobil. Dan yang kedua, yang selanjutnya pertanyaan penting untuk dilakukan, apakah kita butuh power yang besar seperti mobil ini? Yang alih-alih ini membuat kita nyaman, malah justru bisa membuat kita celaka karena powernya terlampau besar daripada yang kita inginkan. Bapak Ibu, ketika kita berhasil menjawab seluruh pertanyaan itu dan akhirnya memutuskan membeli atau tidak, dan ketika membeli kita pilih yang mana, kita sudah berhasil memutuskan atau kita berhasil dalam memilih kendaraan tersebut. Memilihnya tentunya dengan cara yang bijak dan kemudian bertanggung jawab. Jadi dua hal ini merupakan konsep pemikiran yang penting ketika kita memilih sesuatu. Antimicrobial stewardship adalah rangkaian kegiatan yang koheren untuk mempromosikan penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab. Kalau dalam urusan mobil, kita bisa bijak dan bertanggung jawab memilihnya, apalagi ketika urusan obat, urusan antibiotik, atau urusan antimikroba. Tentu seharusnya kita harus punya konsep berpikir yang bijak dan bertanggung jawab, karena ini urusannya dengan kesehatan,
dan kesehatan dekat urusannya dengan masalah nyawa atau keselamatan individu. Stewardship adalah pada konsep awalnya berada dalam lingkungan di fasilitas kesehatan. Tetapi konsep antimicrobial stewardship sekarang bukan hanya dominasi daripada fasilitas kesehatan, tetapi sekarang di sektor kesehatan hewan, antimicrobial stewardship juga dipergunakan konsep ini. Jadi bukan hanya dominasi rangkaian kegiatan di Vaskes, tetapi juga di sektor yang lain, misalnya sektor peternakan. Jadi ketika kita bicara tentang antimicrobial stewardship, pada inti-intinya, ujung-ujungnya adalah kita bicara tentang penyakit yang harus diobati dengan obat yang tepat, antibiotik yang tepat, antimikroba yang tepat, dengan dosis yang tepat, dengan rute pemberian yang tepat, dan kemudian dengan durasi yang tepat. Itu adalah inti daripada stewardship. Pertanyaan penting berikutnya adalah, mengapa stewardship sangat penting untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba? Ada dua alasan penting. Yang pertama adalah, kalau kita lihat dalam studi yang dilakukan oleh Holmes et al. Pada tahun 2016, ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya antimicrobial resistance atau resistensi antimikroba. Jadi termasuk di dalamnya adalah kontaminasi lingkungan yang disebabkan oleh residu antimikroba atau antimikroba itu sendiri. Yang kedua adalah diagnosis yang suboptimal. Mungkin diagnostik tools-nya belum ditemukan. Ketika COVID pada masa-masa awal, diagnostik tool-nya masih belum banyak. Atau ketika kita pergi ke satu daerah yang agak perifer, belum ada alatnya. Sehingga profesional kesehatan demi mencegah, sekali lagi demi mencegah komplikasi yang lebih jauh, memberikan antimikrobial. Kemudian kurangnya vaksinasi, kemudian dosis zat aktif yang tidak adekuat dalam satu antimikroba bisa disebabkan oleh obat palsu atau obat substandar. Ini juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya antimikroba, dan termasuk juga pengobatan massal dari 1-2 jenis penyakit yang dilakukan pada saat sekarang. Tetapi menurut Holmes et al. Dalam reviewnya, yang memberikan kontribusi yang terbesar adalah misuse dan overuse dari antimikroba di sektor kesehatan hewan dan juga di sektor kesehatan manusia. Beda-beda tipis kalau kita perhatikan grafiknya. Jadi ini mengapa antimicrobial stewardship, penata gunaan antimikroba, menjadi sangat penting, karena faktor yang berkontribusi paling besar terhadap resistensi antimikroba adalah misuse dan overuse, baik di sektor kesehatan manusia dan juga di sektor kesehatan hewan. Itu alasan yang pertama. Sekarang kita masuk kepada alasan kedua, kenapa antimicrobial stewardship itu penting. Kalau kita lihat tahun-tahun mulai ditemukannya antibiotik 1920-an sampai sekarang, maka kalau kita perhatikan penemuan antibiotik, khususnya kelas baru antibiotik, dari tahun 1990 sampai sekarang itu seret. Jarang sekali ada penemuan antibiotik dalam 20 tahun belakangan ini. Kalau misalnya kita perhatikan sejak awal penisilin ditemukan, maka kita akan lihat mulai terjadinya resistensi terhadap penisilin itu butuh sekitar 20-30 tahun. Tetapi, teman-teman, ketika kita lihat di tahun 1970 sampai 80, kecepatan resistensi antibiotik atau antimikroba itu menjadi sangat tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan farmasi menjadi relaktan untuk kemudian meresearch tentang antibiotik baru dan kemudian memproduksinya. Karena sudah diriset puluhan tahun ke belakang, mengeluarkan biaya yang banyak, 1-2 tahun diproduksi, kemudian resisten. Akibatnya apa? Perusahaan tidak tertarik lagi untuk riset untuk menemukan antibiotik yang baru.
Jadi mereka lebih beralih kepada menemukan obat untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi atau diabetes yang bisa dipergunakan seumur hidup. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa antimicrobial stewardship itu penting, karena penemuan antibiotik sekarang sudah sangat jarang. Dampaknya apa? Kalau terjadi peningkatan resistensi antimikroba, maka pelayanan kesehatan dasar akan terancam. Pengobatan luka, kemudian pengobatan pneumonia, ketika terjadi kenaikan resistensi antimikroba, maka pelayanan kesehatan dasar ini akan terancam. Apalagi yang terancam, pelayanan kesehatan ibu dan anak juga akan terancam. Pengobatan sepsis pada neonatal, kemudian pengobatan untuk kelahiran yang terkomplikasi, ini juga akan terancam. Terlebih lagi, intervensi terhadap praktik kedokteran modern sekarang, seperti pengobatan kanker, kemudian transplantasi organ, ini juga akan terancam ketika resistensi antimikroba meningkat. Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa serius resistensi antimikroba di dunia pada saat sekarang ini? Menurut WHO 2017 bahwa lebih dari 700.000 kematian terjadi akibat resistensi antimikroba. Dan WHO telah menetapkan bahwa AMR adalah satu dari 10 global public health threat yang dihadapi oleh umat manusia dalam tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Dan kalau kita lihat review yang dilakukan oleh Jim O'Neill 2014 mengatakan bahwa 2050 nanti akan terjadi lebih daripada 10 juta kematian akibat antimicrobial resistance. Angka ini melebihi kematian diakibatkan oleh kanker dan juga kematian yang diakibatkan oleh diabetes. Dampaknya apakah hanya terhadap kesehatan? Tidak. Dampaknya jauh lebih besar nanti kepada bidang ekonomi. Penurunan GDP 2-3,5% ini akan terjadi, dan kemudian dunia akan terbebani oleh karena antimicrobial resistance ini lebih daripada 100 triliun US dollar. Ini dampaknya, ini tantangan kita. Kemudian apakah ada yang sudah dilakukan oleh masyarakat global untuk menghentikan AMR dan memitigasi dampaknya? Jadi komunitas global, WHO, kemudian FAO, OAI, menyusun yang namanya Global Action Plan tahun 2015, dan Global Action Plan ini menekankan tentang pentingnya One Health. Apa itu One Health? Singkat cerita, One Health itu bahwa kalau kita ingin meningkatkan status kesehatan manusia, maka kita tidak bisa meninggalkan kesehatan hewan dan juga kesehatan lingkungan. Karena kesehatan itu satu adanya. Semua saling mempengaruhi. Dalam Global Action Plan ini, WHO, FAO, dan OAI mendorong negara untuk mengadopsi dan mengadaptasi Global Action Plan itu ke dalam National Plan. Ada 5 tujuan daripada Global Action Plan, dan saya mau fokus kepada tujuan yang keempat, yaitu mengoptimalkan penggunaan antimicrobial medicine di sektor kesehatan manusia dan sektor kesehatan hewan. Jadi kita lihat dalam SO4 itu adalah area stewardship, kalau misalnya mau kita generalisasi. Jadi stewardship, seperti saya katakan tadi, itu bukan cuma di manusia, tetapi juga di sektor kesehatan hewan. Di sektor kesehatan manusia, kalau mau dibagi, itu bisa dibagi dua, yaitu di vaskes dan kemudian di komunitas. Apa tujuan stewardship? Baik di kesehatan manusia dan juga kesehatan hewan, tujuan stewardship adalah merubah praktik peresepan antibiotik atau antimikroba dengan yang lebih bijak, lebih bertanggung jawab. Dan ini tentunya akan memperpanjang umur daripada antimikroba yang ada. Tujuan ketiga yang selanjutnya adalah memperlambat terjadinya AMR. Kita tahu bahwa kita tidak pakai kata men-stop karena
Kita belajar banyak dari COVID, bahwa terjadinya mutasi itu adalah proses alamiah biologis, dan itu adalah mekanisme survival dari makhluk hidup. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperlambatnya. Dan yang kemudian adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menyelamatkan nyawa, dan juga menurunkan biaya kesehatan kalau kita melakukannya dengan benar. Jadi kalau misalnya praktik antimicrobial resistance ini, baik yang di vaskes ataupun yang di komunitas berjalan dengan baik, maka tujuan daripada stewardship yang saya barusan sebutkan, itu akan segera tercapai. Kemudian apa saja komponen antimicrobial stewardship di vaskes dan langkahnya seperti apa? Jadi, Bapak Ibu, teman sejawat semua, WHO sudah menerbitkan panduan praktis antimicrobial stewardship di fasilitas kesehatan, terbitkan 2019 yang lalu. Jadi ada 6 komponen inti, terbagi 2, jadi komponen di level nasional dan komponen yang di level fasilitas kesehatan. Mari kita lihat secara lebih detail. Nah, ada 4 elemen inti pada level nasional. Kalau level nasional kita bicara tentang Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi, dengan mitra-mitranya termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan lain-lain. Jadi di dalam 4 elemen inti yang harus ada ketika kita hendak membangun program penatagunaan antimikroba, yang pertama adalah adanya National Action Plan, RAN, Rencana Aksi Nasional. Termasuk di dalamnya ada NAP atau RAN ANR, kita sudah punya. Kemudian pendanaan khusus RAN ini masih struggle di beberapa kementerian. Kemudian punya Pokja, khusus untuk antimicrobial stewardship. Kemudian elemen inti yang kedua adalah adanya regulasi dan panduan. Kita di sini yang saya tahu sudah punya daftar obat esensial nasional (DOEN). Jadi itu memang dipersyaratkan ketika kita membangun program penatagunaan antimikroba. Ada panduan klinis, saya pikir timnya Direktorat Yanfar segera akan menerbitkan panduan penggunaan antibiotik, dan kemudian adanya regulasi-regulasi tentang pemberlakuan penjualan antimikroba hanya dengan resep. Nah, ini juga saya pikir yang saya tahu bahwa regulasinya ada, mungkin law enforcement-nya yang harus lebih didorong. Kemudiannya ada awareness, education training, dan kemudian ada supporting teknologi dan data yang kita tahu bahwa kita sudah punya sistem surveillance untuk AMR dan sistem surveillance untuk antimicrobial consumption, konsumsi antimikrobal, ini sedang akan dibangun. Kemudian bagaimana dengan program AMS di level rumah sakit atau vaskes? Jadi kita bisa lihat ada 4 tahapan di sana, ada elemen intinya juga di dalam vaskes, ada kepemimpinan, kemudian pendekatan yang bertahap, kemudian diharapkan kita membangun daripada yang sudah ada, kemudian adanya siklus quality improvement, dan kemudian ada monitoring dan evaluasi, kemudian ada perencanaan program, ada intervensi yang dilakukan, dan kemudian ada audit dan feedback. Jadi ini yang lebih detail program AMS pada level rumah sakit. Dan kemudian kita sampai kepada komponen inti yang terakhir, yaitu edukasi pelatihan, dan edukasi pelatihan ini mencakup di level nasional, kemudian juga di level lokal, yaitu rumah sakit. Jadi dalam modul pelatihan harus ada kompetensi yang bicara tentang apa itu AMR, kemudian antimikrobanya apa, secara mikrobiologi, manajemen infeksi seperti apa, ini bicara tentang PPI, kemudian planning dan implementation, kemudian monitoring. Jadi itu komponen yang harus ada dalam pelatihan AMS kita. Dan kemudian tentunya lewat apa? Lewat workshop, lewat pelatihan, kemudian lewat online learning. Jadi WHO itu sudah menyediakan online course untuk antimicrobial stewardship. Jadi di openwho.org itu
Nanti bisa dicari, linknya sudah saya berikan di sini. Itu ada online course untuk antimicrobial stewardship. Nah, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, kita belajar sedikit apa yang terjadi di negara tetangga kita Thailand. Tentunya ketika kita mencari pembelajaran yang mungkin konteksnya agak sedikit sama dengan Indonesia, nggak usah yang terlampau tinggi karena mungkin konteksnya bisa berbeda. Yang cukup menarik dan bisa kita ambil dari lesson learned dari Thailand ini adalah program yang namanya Antibiotic Smart Use. Jadi Antibiotic Smart Use program yang ini dimulai pada tahun 2007, didukung oleh WHO dan kemudian juga Badan POM-nya Thailand. Kemudian mereka berangkat dari asumsi bahwa penggunaan obat rasional tidak dapat dicapai kecuali ada perubahan perilaku. Perubahan perilakunya siapa? Perubahan perilaku dari profesional kesehatan, perubahan perilaku dari masyarakat, perubahan perilaku dari peternak, juga perubahan perilaku daripada public sector dan juga private sector yang punya obat dan lain-lain. Dan prinsip utama dari program ini adalah tidak ada pemberian antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Jadi mereka sudah tekankan di awal, tidak ada lagi pemberian antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Tujuannya secara umum untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu pada, mereka targetkan kepada 3 penyakit, yaitu ISPA, penyakit ISPA, kemudian diare akut, dan kemudian simple wound, luka sederhana. Jadi mereka ambil 3 hal yang paling dasar ini dan juga yang kita tahu paling banyak penggunaan antibiotiknya. Nah, ada 3 fase, 3 intervensi yang mereka lakukan menurut fasenya. Yang pertama adalah fase 1 menguji efektivitas dengan memodifikasi perilaku peresepan di 10 rumah sakit dan 87 puskesmas di provinsi tertentu. Jadi ini intervensi pada tingkat individu dan pada level vaskes, baik di rumah sakit maupun di puskesmas tadi. Dan kemudian pada fase kedua, mereka melakukan uji kelayakan program peresepan ini meningkat. Jadi bukan di 10 rumah sakit, di 44 rumah sakit dan 600-an puskesmas. Intervensinya sudah pada level kebijakan dan pada jaringan vaskes di rumah sakit tersebut. Dan yang ketiga adalah mereka melakukan kesinambungan program ini, bagaimana program yang sudah berjalan ini ditegaskan atau dibuat regulasinya sehingga terjadi penguatan dan ada dasar hukum melakukan ini, dan ini kemudian disebarkan ke fasilitas kesehatan yang lain. Dokter Ben, mohon maaf, dokter, waktunya 5 menit lagi, dokter. Baik, terima kasih. Hasil evaluasinya apa? Kita bisa melihat hasil evaluasi yang cukup menarik, cukup esensial, yaitu penggunaan antibiotik menurun 18 sampai 46%. Saya pikir ini hasil yang sangat signifikan. Kemudian persentase pasien yang tidak mendapat antibiotik meningkat 29%. Kemudian dari sisi kebijakan, apa yang bisa kita lihat, 2009 program ini ditetapkan sebagai kebijakan dan menjadi bagian dari tunjangan kinerja daripada profesi kesehatan. Dan jumlah rumah sakitnya mulai dari 44 pada tahun 2008 meningkat menjadi sekitar 600. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari sana. Nah, sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa antimicrobial stewardship sangat sentral dalam mencegah terjadinya resistensi antimikroba karena 2 alasan. Yang pertama, karena memang kontributor yang paling utama dari resistensi antimikroba adalah overuse dan misuse. Alasan yang kedua, penemuan antibiotik pada 20 tahun belakangan ini seret, kering, sehingga penting sekali antimicrobial stewardship. Hal yang kedua, pelaksanaan antimicrobial stewardship itu erat kaitannya dengan PPI, sebaiknya jangan dipisah-pisah. Jadi program ini berjalan, tetapi PPI juga harus berjalan.
kemudian surveillance juga harus berjalan. Karena ketiganya ini akan mendukung penguatan sistem kesehatan baik di level nasional, di level layanan kesehatan, dan juga di level masyarakat. Dan hasil akhirnya tentunya luaran pasien yang lebih optimal, menyelamatkan nyawa, menghemat biaya layanan kesehatan, dan mengurangi pengeluaran pribadi daripada pasien. Jadi demikian presentasi saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak sekali Dr. Benyamin Sihombing, Magister Public Health dari IMR Focal Point WHO Indonesia. Kami lanjut sesi tanya jawab ya dokter. Jadi kita ada 10 menit untuk sesi tanya jawab pembicara yang pertama. Kepada Prof, Dokter, Bapak, Ibu, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat, nanti akan kami bacakan. Atau apabila Prof, Dokter, Bapak, Ibu berkenan untuk bertanya langsung kepada Dokter Benyamin, kami persilakan untuk raise hand, nanti kami buka mikrofonnya sehingga Bapak, Ibu bisa bertanya langsung. Dokter Ben, ini sudah ada satu pertanyaan, Dok. Mohon izin saya sampaikan. Jadi tadi cukup menarik sekali ya dok ya paparan dari Dokter Benyamin gitu tentang antimicrobial stewardship program yang kita masih banyak tantangannya dan ada beberapa insight dari negara lain. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dok memulai ASP ini di fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, ataupun mungkin di fasilitas kesehatan klinik mungkin yang dimiliki oleh Prof, Dokter, Bapak, Ibu peserta webinar hari ini. Mohon jawabannya Dokter Ben, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi saya mungkin menjawabnya dari dua sisi ya. Kalau dari paket komplit gitu ya, jadi dari paket komplit memang harus dimulai dari program nasional, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi AMS dimulai daripada national level, kemudian setelah itu ke facility level. Jadi ketika di program nasional, disiapkan dulu rencana aksinya untuk AMR, dan kemudian ada AMS di dalamnya, kemudian ada regulasinya. Sebab kalau misalnya nggak ada regulasinya di atas, maka agak sulit sekali pada level fasilitas kita melakukan kebijakan misalnya tidak ada daftar obat esensial nasional. Jadi kalau semua bermain dengan interpretasi masing-masing, maka teman-teman di Vaskes mungkin agak sedikit frustasi karena Vaskes di sana membolehkan, kenapa Vaskes kami tidak boleh. Jadi baik sekali kalau dimulai dari level nasional. Setelah itu, setelah ada kebijakan, ada arahan lewat RAN-nya, kemudian dilatih, ada panduannya, kemudian kita bisa masuk kepada facility level. Tetapi dalam banyak kasus, saya tahu juga misalnya di beberapa negara, mungkin juga termasuk di Indonesia ya. Jadi ketika program nasionalnya belum begitu kuat, tetapi rumah sakit pendidikannya kuat karena punya jejaring dengan rekan seprofesinya di luar negeri, mereka memulainya pada level rumah sakit mereka. Mereka membuat aturan sendiri pada level direktur dan kemudian itu mengatur ke dalam departemen, ke dalam unit yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi ini juga memang bisa dilakukan, tetapi sekali lagi bahwa idealnya dimulai dari program nasional, kemudian nanti masuk ke facility level. Kalau dari facility level, kalau leadership-nya kuat dari pimpinan, itu bisa terjadi, tetapi masalahnya kadang-kadang praktisi kesehatan yang ada di dalam nanti akan membandingkan dengan rumah sakit lain. Kenapa kami harus seketat ini, rumah sakit lain enggak? Dan ini juga nanti menyangkut masalah profit dan lain-lain. Demikian mungkin jawaban saya, Mbak Fitri. Baik, terima kasih banyak Dokter Ben. Ini sebenarnya sudah ada yang raise hand, tapi mohon izin kami bacakan dulu pertanyaan yang melalui offline ya dok. Jadi nanti dari apoteker Tresia dari Kupang, nanti mohon bersiap setelah pertanyaan yang satu ini. Ini ada pertanyaan dok dari Dr. Setra Rinaldi, Jakarta. Bagaimana dengan kebijakan di Indonesia dokter? Apakah yang diterapkan di Thailand bisa atau sudah diadopsi di Indonesia? Mohon
penjelasannya, Dr. Ben. Terima kasih. Baik, dokter. Saya pikir nanti karena kebijakan nasional, sebaiknya dari Kementerian Kesehatan nanti akan menjawab. Saya pikir dalam presentasinya Dr. Nani Widodo juga akan menyertakan hal tersebut. Tetapi sepengetahuan saya, karena saya bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, program yang sejenis ada, walaupun titik tekannya berbeda, yang disebut dengan Gema Cermat itu tadi. Tapi nanti mungkin karena ini program nasional, kebijakan nasional, Dr. Nani Widodo nanti akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Ben. Jadi nanti di sesi pembicara yang kedua ya Dok, dari Kementerian Kesehatan mungkin akan menjawab pertanyaan dari Dr. Setra. Terima kasih Dr. Setra atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan online dari Apoteker Tresia Kupang, bisa bergabung dengan kami. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitria. Mohon izin Ibu mungkin memperkenalkan diri dulu, kemudian dari kota atau instansi mana, kemudian pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya Apoteker Ria dari Rumah Sakit Profesor W.J. Yohanes Kupang. Ya, kami merupakan rumah sakit rujukan satu-satunya di NTT. Saya langsung ke pertanyaan ya. Mungkin tadi antimicrobial stewardship ini merupakan hal yang sebenarnya sangat membantu tadi untuk mengatasi resistensi antibiotik. Tetapi dalam kenyataannya untuk mulai melakukan untuk membuat pedoman atau antimicrobial stewardship itu di rumah sakit. Kami misalnya sebagai rumah sakit rujukan, kendala kami ini sebenarnya kendala-kendala praktis yang kami hadapi di lapangan. Misalnya, ketika kami ingin membuat pedoman penggunaan antibiotik, terutama misalnya untuk profilaksis, untuk kasus-kasus pre-operasi, itu masalah kami itu kekosongan obat. Jadi kami dari apoteker, kami terlibat di dalam KPRA, tetapi untuk kami bisa membantu untuk mendesain misalnya pedoman penggunaan antibiotik di rumah sakit, kendalanya kami untuk menjadi pioner dalam KPRA, kami takut kendala kekosongan obat yang mungkin menjadi isu nasional. Nah, itu yang pertama. Kemudian menurut saya pribadi belum ada seperti kebijakan atau keharusan dari KPRA nasional atau mungkin dari level nasional bahwa rumah sakit, terutama rumah sakit pendidikan, rumah sakit rujukan, itu wajib memiliki KPRA yang sudah melakukan atau sudah membuat antimicrobial stewardship tersebut. Jadi mungkin lebih ke pusatnya itu lebih mendorong kami di daerah-daerah sehingga kami bisa menghasilkan antibiotik stewardship dengan kendala-kendala yang ada di lapangan itu. Selain itu juga mungkin terkait dengan pemeriksaan lab. Kalau misalnya kita mau benar-benar mengikuti aturannya bahwa untuk pemberian antibiotik, misalnya ada red line, ada yang kami rencananya sih Pak, karena kebetulan kami memiliki hubungan baik dengan Rumah Sakit Flinders Medical Center di Adelaide di South Australia. Kami berencana untuk mengadopsi. Jadi di sana mereka sudah punya stewardship yang mereka membuat ini red line yang tidak benar-benar tidak boleh diresepkan. Harus ada hasil kultur. Kemudian ada yang yang di garis kuning itu penggunaan tapi dengan restriksi khusus. Tetapi kendalanya kami mungkin ini masalah internal. Pemeriksaan hasil lab kultur itu kita harus nunggu berhari-hari. Nah, dari teman-teman maksud saya dari tim medical staff-nya sendiri mereka kesulitan kalau misalnya mereka harus benar-benar mematuhi aturan, nanti pemeriksaan lab-nya ini yang lama ini seperti apa begitu, Pak. Terus kemudian juga salah satunya kita tahu bersama bahwa program resistensi antibiotik itu untuk level regional itu kan bisa dimonitoring atau diawasi secara ketat oleh Dinas Kesehatan. Tetapi kalau misalnya Dinas Kesehatan pada provinsi-provinsi tertentu merasa bahwa
program untuk resistensi antibiotik ini hanya sebagai formalitas. Ada programnya, tetapi secara implementasi itu tidak dirasakan, terutama untuk kami rumah sakit rujukan. Ketika kami sebagai rumah sakit rujukan, pemerintah, kami saja sudah kesulitan seperti itu. Bagaimana dengan rumah sakit swasta? Bagaimana dengan vaskes-vaskes primer yang ada di provinsi masing-masing? Mungkin Pak, saran atau menurut Bapak dari perspektif Bapak yang sudah melihat masalah-masalah mungkin yang ada di daerah di negara-negara berkembang lain, kira-kira saran konkret atau yang praktisnya seperti apa? Terima kasih Pak Benyamin, Mbak Fitria. Baik, terima kasih banyak Apoteker Tresia dari Kupang. Dr. Benyamin, mungkin silahkan untuk langsung dijawab, Dokter. Terima kasih. Baik, ya, Bu Tresia, terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaan valid dan ini pertanyaan yang dialami oleh kita semua sampai pada saat sekarang ini. Jadi pertanyaan Bu Teresia itu mewakili banyak teman, saya yakin itu, karena memang itu masalahnya. Ya, jadi ada pertanyaan yang mungkin nanti kembali lagi akan dijawab oleh Bu Nani, Dr. Widodo yang mewakili Kementerian Kesehatan mengenai kewajiban rumah sakit untuk memiliki tim PPRA. Nah, ini yang saya tahu nanti Bu Nani akan mengelaborasi, ini sudah ada Permenkesnya untuk itu tahun 2015. Dan kemudian tadi disinggung mengenai kalau tidak saya salah itu tentang kategorisasi AWARE gitu ya. Jadi access, watch dan reserve dari antimikroba itu. Mana yang masuk aware, kemudian mana golongan yang masuk watch yang harus berhati-hati karena ini sudah akan banyak terjadi resistensi, dan ada yang reserve yang harus dieman-eman, harus disayang-sayang. Karena kalau ini dipergunakan, sering dipergunakan, resisten, maka nggak ada lagi pertahanan terakhir kita. Itu yang masuk golongan yang reserve itu tadi. Jadi karena saya juga terlibat di dalamnya, bahwa tadi saya katakan bahwa di Direktorat Yanfar dalam waktu dekat mungkin akan mengeluarkan panduan penggunaan antibiotik yang di mana di dalamnya itu sudah ada kategori AWARE-nya, aware, di mana dalam istilah di beberapa negara mungkin ada yang red light, kemudian ada green light, ada yang yellow light gitu. Kalau red light itu yang reserve, yang harus dieman-eman, harus hati-hati penggunaannya. Itu sudah diatur di dalam panduan penggunaan antibiotik yang mungkin nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian, ketika kita bicara tentang antimikroba, tentang antibiotik, ada dua hal sebenarnya. Jadi bukan hanya stewardship menggunakannya dengan cara bijak dan bertanggung jawab, tetapi ada hal yang kedua, yaitu akses. Di beberapa negara, saya tidak tahu di negara kita, tetapi di beberapa negara di Asia Selatan, di Amerika Selatan dan kemudian di Afrika, alih-alih mau mereserve penggunaan antibiotiknya aja nggak ada. Jadi dua hal ini, akses harus diperhatikan, yang kedua juga stewardship harus diperhatikan. Jadi tadi keluhan daripada Bu Teresia, ini mau stewardship yang mana? Antibiotiknya aja kadang-kadang seret datangnya. Jadi ini memang masalah, kembali lagi nanti masalah kebijakan nasional. Nah, saran konkret dari saya pikir memang apa yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mulai dari dua arah begitu ya. Pertama dari atas, dari level nasional, kemudian juga dari level di bawah. Jadi nanti kita ketemunya di tengah. Jadi dari bottom up dan kemudian dari top down, ini juga harus bersama-sama dilakukan. Dari bottom up saya pikir teman-teman apoteker yang dekat dengan masyarakat, yang saya nggak tahu ada, kalau nggak salah 5-star apoteker seperti itu gitu ya, itu fungsi apoteker bukan cuma peracik obat lagi sekarang katanya. Saya sangat appreciate dengan tugas itu, juga menjadi penyuluh, juga menjadi
orang yang bagaimana mendorong masyarakat menggunakan antibiotik ini secara bijak. Jadi kalau di luar negeri, memang salah satu bahan advokasi yang diberikan kepada pasien adalah pasien itu kalau diberikan antibiotik, dia harus nanya kepada dokter, dok, apakah saya memang perlu mendapatkan antibiotik ini? Kita mungkin sedang ke arah sana, tetapi apa yang sudah dilakukan di negara-negara berkembang, bukan hanya maju, itu sudah mulai digelontorkan, sehingga ketemunya nanti di tengah. Jadi dari sisi kebijakan level pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat juga diajari, dicerdaskan untuk betul-betul baik, untuk betul-betul selektif apakah obat ini perlu saya makan atau tidak. Ketika saya mau milih mobil seperti saya katakan di awal tadi, perlu nggak mobil dengan power besar seperti ini? Atau sebenarnya saya butuh antibiotik yang sederhana saja, yang tidak perlu yang broad spectrum, contohnya seperti itu. Itu mungkin konkretnya Bu Teresia, kalau yang detailnya saya pikir seperti yang ada di dalam slide saya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Ben. Ini mohon maaf sekali, sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi yang masuk, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya bacakan satu pertanyaan, dokter, tapi nanti mohon dijawab dan sekaligus memberikan wrap up message atau take home message kepada peserta Prof, Dokter, Bapak, Ibu. Jadi yang terakhir dok, ini pertanyaan dari Pontianak, dari apoteker Eka Mulyanti. Selamat pagi Dokter Ben, bagaimana menurut dokter terhadap strategi kita dalam mengubah perilaku tenaga kesehatan profesional dalam meminimalisir penggunaan antibiotik untuk penyakit yang tidak membutuhkan antibiotik? Karena biasanya dok, mereka ingin agar pasien merasa persepan yang diberikan benar-benar cepat dalam penyembuhan. Demikian dokter, mungkin mohon dijawab dan sekaligus memberikan take home message ya dok, jadi agar waktu kita efektif. Terima kasih banyak Dokter Ben. Wah, ini pertanyaannya kompleks, jadi agak sulit ini menjawabnya dalam tempo pendek. Jadi begini ya, jadi bahwa behavioral change dalam antimicrobial stewardship itu nggak bisa dipisahkan. Seperti Thailand tadi bilang bahwa tujuan daripada program AMS ini adalah merubah perilaku. Perilaku siapa? Mulai dari profesi kesehatan sampai dengan masyarakat, termasuk juga peternak begitu. Dan merubah perilaku, asumsi banyak orang adalah ketika kita ajari banyak-banyak, sering-sering, maka perilaku orang berubah. Kenyataannya enggak seperti itu. Jadi ketika kita mau berubah perilaku, harus ada banyak faset yang harus kita lakukan. Contoh analogi yang paling sederhana dan paling kena adalah ketika dulu di Indonesia diberlakukan pemakaian seat belt. Ingat ya, jadi ketika pemakaian seat belt di mobil-mobil, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa program ini akan berhasil. Karena di dalam mobil kemudian siapa yang tahu. Tetapi kemudian pemerintah mulai dengan edukasi masyarakat, di TV, di poster, di baliho, dan lain-lain. Sesudah diedukasi, kemudian pabrik mobil diharuskan ketika memproduksi mobil, harus punya seat belt. Kalau nggak keluar mobilmu di pasaran. Dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi yang selanjutnya adalah, kemudian baru ada law enforcement. Jadi ketika nggak pakai seat belt, mobilnya sudah pakai seat belt, nggak pakai seat belt, ditilang. Rasain lo. Dan kemudian program ini diulang-ulang, mulai dari edukasi, kemudian mobil diberikan aturan harus punya seat belt, kemudian ada law enforcement, harus ada tindakan kalau misalnya tidak mengikuti aturan. Ini berulang-ulang sampai sekarang, kalau kita naik mobil, nggak pakai seat belt, kayaknya kok merasa nggak enak. Dan itu yang harus kita adopsi ketika kita mau melakukan perubahan perilaku di dalam metode peresepan untuk penyakit-penyakit yang tidak perlu antibiotik. Tiga-tiganya harus kita jalankan. Singkatnya seperti itu. Terima kasih, Bu Fitria. Baik, terima kasih Dokter Ben. Jadi take home message-nya bagaimana nih dok kepada Prof, Dokter, Bapak, Ibu peserta webinar hari ini dokter untuk sesi pertama dari Dokter Ben? Ya, saya pikir kembali lagi bahwa antimicrobial stewardship itu menjadi sesuatu yang sangat esensial, sangat sentral dalam mencegah terjadinya resistensi antimikroba yang semakin lama sekarang ini semakin tinggi. Jadi penerapannya baik pada level nasional dan level Vaskes adalah keharusan. Itu saja mungkin pesan saya. Siap dok.